Dari Abdullah bin Zaid, dari Abdullah bin Umar diterangkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Bani Israel akan pecah dalam 71 golongan, Nasrani akan pecah dalam 72 golongan, dan umatku akan pecah 73 golongan. Semuanya masuk ke dalam neraka, kecuali satu golongan. Orang bertanya, siapakah golongan itu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ialah yang seperjalanan dengan daku dan sahabatku. Allah berfirman, ada di antara umat yang kami jadikan itu mendapat petunjuk sepanjang yang hak, dan oleh karena itu mereka berbuat adil. Tuhan berfirman pula, aku tidak jadikan jin dan manusia itu kecuali untuk menyembah daku. Maksud ayat ini, manusia dan jin dijadikan agar mereka menyembah Tuhan. Penyembahan ini dinamakan marifat, dan ia dapat diperoleh hanya dengan terbuka hijab nafsunya dari cermin hati, dengan segala kesuciannya. Maka orang yang dikaruniai demikian itu, melihat keindahan perbendaharaan yang tersembunyi dalam rahasia lubuk hatinya. Seperti yang pernah difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sebuah hadis qudsi, aku adalah perbendaharaan yang tersembunyi, aku ingin diketahui. Aku jadikan makhluk supaya aku diketahui dan dikenal. Dari hadis, jelas bahwa Allah menjadikan manusia untuk kepentingan makrifat, yaitu mengenalnya dengan sebaik-baiknya. Makrifat ada dua macam. Pertama, marifat sifat Allah, dan kedua, marifat zat Allah. Marifat sifat merupakan keutamaan badan dalam dua negara, yaitu dunia dan akhirat. Sedangkan makrifat zat merupakan keutamaan ruh yang suci di akhirat. Tuhan berfirman bahwa manusia-manusia itu di hari kemudian akan melihat Tuhan. Oleh karena itu, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam selalu memperingatkan kalimat thayyibah kepada sahabat-sahabatnya untuk membersihkan hati dan membersihkan jiwanya, dan untuk menyatakan hubungan dengan Tuhannya, serta untuk mencapai kebahagiaan yang suci. Sebuah hadis dari Ali bin Thalib karramallahu wajhah berbunyi bahwa ia pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan bahwa Jibril mengatakan demikian, belum pernah aku turun membawa kalimat yang lebih agung dari kalimat la ilaha illallah, karena dengan kalimat itu tegaklah langit dan bumi, gunung dan tumbuh-tumbuhan, laut dan daratan. Itulah kalimat ikhlas, kalimat Islam, kalimat kemenangan, kalimat kedekatan dengan Tuhan, kalimat takwa, kalimat kemenangan, dan kalimat angkasa perkasa. Dalam hadis yang lain, disebut, itulah kalimat tauhid, kalimat ikhlas, kalimat takwa, kalimat thayyibah, kalimat dawatul haq, kalimat urwatul wusqa, dan itulah kalimat samaul yannah. Bersabda pula Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, perbaruilah iman kamu. Sahabat bertanya, bagaimana kami memperbarui iman kami ya Rasulullah? Jawab Nabi, dengan memperbanyak ucapan la ilaha illallah. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda pula, barang siapa memperbanyak zikrullah, ia terlepas dari munafik. Dan sabdanya pula, zikrullah itu adalah ciri iman, kemerdekaan, membebaskan diri dari munafik, benteng pertahanan dari serangan setan, dan tameng dari panasnya api neraka. Tuhan berfirman, tidaklah kamu melihat Allah mengadakan kalimat thayyibah, seperti menegakkan pohon thayyibah yang urat akarnya teguh, dan cabangnya berkembang di langit, diberi makanan tiap waktu dengan izin Tuhannya.
Demikian contoh yang diberikan Allah kepada manusia agar mereka ingat. Penegakan ini Tuhan karuniakan ke dalam hati hamba-hamba yang dicintainya, dengan firman. Ditetapkan Allah, mereka yang beriman dengan kata-kata yang tetap, dan tegak dalam kehidupan akhirat. Allah menyesatkan orang-orang yang zalim, dan ia berbuat sekehendaknya. Dengan fitrah ini, hendaknya dijelaskan bahwa Allah menegakkan tauhid, yang urat tunggangnya terhujam di bumi yang ketujuh, dan cabang-cabangnya di langit ars. Kemudian ditaburkan bibit tauhid, di atas tanah persemaian hati. Agar tumbuh dari dalam pohon tauhid yang urat tunggangnya di dalam angkasa rahasia. Dan berbuat tauhid untuk keridhaan Tuhan, sebagai tujuan amal soleh. Maka hiduplah hakikat insani, yang dinamakan Tiflul Ma'ani. Maka firman Tuhan, kepadanya naik gubahan-gubahan kata yang indah, yakni la ilaha illallah, dan kepadanya terangkat amal yang soleh. Dalam firman yang lain pula, barang siapa yang ingin berjumpa dengan Tuhannya, hendaklah ia beramal soleh, dan tidak menyekutukan Tuhannya itu dengan apapun juga, dalam ibadat penyembahannya.